Kembali lagi kami hadirkan segmen Tanya Jawab seputar COVID-19 yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar COVID-19 dan virus corona. Dan pagi hari ini kami sudah hadirkan melalui sambungan Skype ada Dr. Setiadi, dokter spesialis anestesi yang juga adalah sekretaris dari PP Perdatin, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona. Ini akan kami lakukan selama 2 segmen ke depan ini. Pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv ataupun melalui Instagram @kompastv. Dan juga nanti kami akan menjawab telepon Anda yang menghubungi kami melalui line telepon di nomor 02153660500. Kita sapa dulu Dr. Setiadi pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Bayu. Dengan Timothy di sini, Dr. Setiadi. Oh ya, selamat pagi. Terima kasih, Dok, sudah bergabung bersama kami melalui Skype. Jadi kami akan langsung saja menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang disampaikan melalui media sosial nih, Dok. Yang pertama, ini pertanyaan dari Vio Vatikani. Apakah orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini memang akan sembuh total dan apakah akan lebih rentan terkena penyakit yang lain atau bahkan kembali lagi terkena COVID-19? Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, ini studinya belum banyak ya, Mas Timothy. Jadi memang virus ini kan mutasinya terkenal banyak sekali dan cepat sekali bermutasi. Tapi untuk menderita virus yang sama dari strain yang sama karena pasien sudah sembuh dan sudah mempunyai kekebalan, ini dia mungkin tidak akan menderita lagi. Tapi bisa jadi kalau virusnya bermutasi, dia akan bisa menderita lagi. Tapi studinya belum banyak karena kasusnya masih baru. Jadi bagi yang sudah sembuh tetap waspada, tetap menggunakan masker, saya anjurkan itu karena kita belum tahu ini bagaimana virus ini nantinya ke depannya. Oke, mungkin menambahi pertanyaan tadi, Dok, apakah berarti setelah terkena COVID-19 ini kondisi tubuh akan tidak bisa pulih sepenuhnya seperti sebelum terkena COVID-19 sehingga akan lebih rentan terkena penyakit lain? Itu mungkin pertanyaan dari kiriman pemirsa tadi, Dok. Apakah kita akan ada kekurangan dalam kondisi tubuh kita setelah terkena COVID-19? Studinya belum ada, tapi di dalam beberapa tulisan bahwa ada beberapa penderita yang fungsi parunya buat yang menderita berat ya, karena 80% kan pasien tanpa pengobatan yang pertolongan medis yang adekuat pun dia akan sembuh sendiri. Jadi dan beberapa sisanya perlu pertolongan medis dan sedikit yang perlu pertolongan yang terapi intensif. Nah, untuk beberapa yang mendapat terapi intensif ini memang beberapa studi ada yang bilang bahwa sekitar antara 15-20% paru-parunya akan mengalami gangguan. Tapi organ lain belum ada studinya. Oke, tapi khusus untuk mereka yang mengalami COVID-19-nya severe atau berat begitu ya? Iya, yang severe, ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari @misrang. Lebih penting pakai masker atau pakai sarung tangan bagi mereka yang tidak terpapar atau sehat? Sarung tangan ini sebenarnya tidak ada anjurannya baik di WHO maupun dari beberapa yang saya baca. Jadi lebih diutamakan adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan. Jadi memakai masker dan mencuci tangan. Jadi terakhir ini WHO menganjurkan malah dan pemerintah kita juga menganjurkan bahwa masyarakat dianjurkan untuk memakai masker walaupun itu masker kain. Masker kain itu seperti ini ya masker kain. Dan sedangkan untuk medis seperti ini hanya untuk tenaga medis. Jadi dikhususkan karena masker medis itu juga sulit untuk didapatkan saat ini ya. Oke, berarti sebenarnya tidak ada anjuran untuk memakai sarung tangan, yang lebih dianjurkan adalah cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin. Dan diutamakan menggunakan sabun. Oke, dan harus menggunakan bukan asal basah saja, harus menggunakan sabun. Menggunakan sabun. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari @Doni Suryanto 2001. Dok, kita dianjurkan untuk berjemur selama 1 jam dan dibarengi atau dampingi olahraga. Apakah dengan cara ini bisa menghindari dari virus COVID? Silakan, Dok. Kalau untuk menghindari, sekali lagi menghindari itu adalah dengan cara physical distancing, memakai masker, kemudian cuci tangan. Jadi menjemur itu adalah upaya kita untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Jadi
dengan vitamin D yang bagus, daya tahan tubuh kita akan baik, sehingga kalaupun terinfeksi, gejalanya tidak terlalu berat. Tapi kita tetap bisa jadi carrier gitu dok ya? Semua orang semua bisa menjadi carrier. Karena carrier itu kan terinfeksi, tidak bergejala, nah itu yang berbahaya. Makanya dianjurkan untuk memakai masker karena kita tidak tahu apakah diri kita terinfeksi atau tidak kalau tidak bergejala. Oke, berarti kalau imunitas tubuh baik, itu berarti bisa jadi kita menjadi tidak bergejala. Tapi bukan berarti kita tidak bisa dihinggapi oleh virus corona ini, begitu dok ya? Iya, betul sekali, Mas Timothy. Hanya saja tidak demam, tidak dan gejala lain tidak ada begitu ya. Oke, berarti harus tetap berhati-hati karena kita juga tidak mau menulari keluarga kita sementara kita sehat gitu ya dok. Jadi memakai masker itu tujuannya adalah supaya kita tidak menulari dan kita tidak tertular. Setuju. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Feni Santoso, pagi dok, saya mau tanya apakah orang yang baru saja datang dari negara terdampak dan sudah karantina mandiri selama 2 pekan lebih, apakah tetap bisa menjadi carrier? Ini mungkin asumsinya setelah karantina mandiri 2 pekan tidak ada gejala. Apakah tetap bisa menjadi carrier dok? Bisa, tetap bisa menjadi carrier karena beberapa studi ada yang mengatakan bahwa virus ini bisa menetap sampai 30 hari. Sampai 30 hari? 30 hari, iya. Jadi lebih baik kalau memang untuk memastikan dia bebas atau tidak, dilakukan tes PCR. Oke, jadi kalau amannya berarti 30 hari dok ya? Kalau mau benar-benar karantina ya? Iya, kalau mau amannya sih tes PCR, Mas Timothy. Setelah 14 hari karantina? Iya, kalau memang ingin memastikan bahwa dia tidak ada virus lagi. Oke, jadi lebih amannya lagi bukan hanya menghitung hari, tapi ada tes PCR yang dilakukan setelah karantina 2 minggu ya? Iya. Oke, baik. Dok, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan kembali dan menerima telepon dari pemirsa yang juga akan bertanya kepada dokter ditanya jawab COVID-19. Jadi jangan lupa untuk menghubungi kami di 021 5366 0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.